Mereka ada sebagai penjaga. Kita baca lagi beberapa ayat kuat tadi supaya kita jaga. Artinya kalau tadi kita baca itu orang yang sudah jadi dalam Tuhan, ya. Tapi dia tidak perhatikan ini. Mari kita baca. Ini contoh di ayat katakan pasal 38 ayat 7. Coba kita lihat. Ini contoh. Saya waktu baca saya merasa, ternyata kebenaran ini menjadi jelas. Ayat 38 ayat yang ke-7. Jadi sekarang kebenaran saya itu di mana lagi? Apalagi saudara 38 ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Ini tentang siapa ini? Judulnya siapa? Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Jawab Tuhan kepada Ayub. Ayat 38 ya? Ya, ayat 7. Dibacakan. Ya. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 7. Ayat 7. Ini mengenai pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Oke. Lewat Daniel 4 ayat yang ke-13. Kita mulai. Ya. Supaya kita memahami sifat-sifat kekuatan roh ini. Ini disebut penjaga. Mereka ini jatuh bersama hukuman Tuhan. Lucifer karena sombong bertindak, cuma mereka dikasih penjaga. Daniel 4 Daniel 4 ayat 13 dan 17. ayat 13 dan ayatnya yang ke-17 firman Tuhan. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ayat 17. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Ya, kalau tadi kita dengar di Ayub atau di kitab Ulangan tadi jelas Allah memberikan menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi peristiwa kejatuhan itu di bumi ini, roh-roh ini sebenarnya mereka sesama nasib dengan apa yang kita cuma kenal Lucifer jatuh, dan mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang kemudian tidak menjaga hak kemenangannya, sehingga Tuhan tadi kita baca dari surga katanya, tapi dia tidak melakukan yang Tuhan mau. Ini yang berbahaya. Ibarat sederhana begini, kita sebagai anak-anak Tuhan tapi kita berontak terhadap Tuhan. Kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita ada di jemaat, kita digembalakan. Ya, roh Tuhan sebenarnya sudah untuk kita menjaga, tapi kita berontak, kita melawan. Nah ini, jadi saudara, jenis macam begini memang susah. Kalau saya mau sampaikan, Anda berpikir susah. Orang kalau dia pun susah mengartikan, karena saat peristiwa roh itu jatuh bukan iblis sendiri, mereka. Tapi kok di sini saya ulang balik apa satu pemahaman sendiri yang buat saya seperti itu, karena saya nanti ada menganalisa. Tapi setelah saya itu ada perbandingan dari hamba Tuhan. Oh iya ya. Tuhan bilang ketika Sang Maha Tinggi di Ulangan membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Nah ini ketika Tuhan memisahkan anak-anak manusia
maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ya, itu sudah. Terus kemudian anak-anak malaikat, karena kita bicara roh-roh yang jatuh sudah masuk, sehingga anak-anak ini sudah tidak hidup kudus lagi. Ya, kekuatan-kekuatan ini membuat mereka sebenarnya mereka harus menjadi penjaga, ya, karena memang diturunkan. Tapi kalau sekaligus sudah dari Lucifernya sudah jatuh berontak, maka dia menjadi penjaga yang sudah tidak ada artinya. Maksudnya ya ibaratnya dia tadi dulu kudus, hamba Tuhannya tadi saya sudah kudus, tapi kemudian saya sudah kehilangan. Saya diperjaga untuk menjaga, tapi kemudian saya sudah tidak jaga firdaus Allah. Jadi pengertiannya seperti begitu dalam beberapa keterangan kamus yang saya baca dari orang sarjana. Saya baca singkat aja, kan saya mau pakai bahasa yang kurang mengerti bahasa, tapi pengertiannya seperti begitu. Jadi saudara, ini penjaga, ini roh-roh ini, tetapi melakukan kesalahan wewenang. Dia jatuh. Jadi jaga hidup kita selalu saya sendiri. Rasul Paulus bilang, jangan kau memberitakan firman Allah, lalu kemudian kau sendiri yang binasa. Ya, wah itu yang saya baca, saya mau ini repot kalau ini. Nanti bagaimana ya? Tingkat tinggi. Di belakang dia ada iblis, Lucifer, yang sama-sama karena sama ditolak dari tempat maha tinggi, maka dia ini yang menjadi masuk dalam kehidupan untuk kita, memberikan kekuatan tindakan kita sampai kita tidak sadar bicara kepada Tuhan. Kita tidak sadar melihat sesuatu pekerjaan yang harus berubah, langsung kita menyangka wah ini sudah betul, padahal tidak. Dia telah dijerumuskan. Roh saya baca begini, yang perlu kita dipenuhi Roh Kudus, penuh firman Allah supaya kita tahu kerajaan Allah. Lalu kita mari dulu, itu salah ya. Yang harusnya begini, karena dia juga jatuh. Dia jatuh. Saudara bayangkan, saya pikir berapa banyak malaikat yang waktu itu berperang melawan Tuhan. Cuma kita data satu, mereka jatuh pemberontakan. Jadi jatuh di bumi. Ini yang mengendarai sehingga menjaga tingkat tinggi. Sekarang mereka buat sesuatu kita kaget. Kita pikir ini sesuatu, tapi mereka tidak terjaga kebenaran. Ya, saudara, hati-hati. Ini yang saya juga. Anda lihat saya. Ada kerja kebenaran ini. Kita baca dulu Mazmur 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Ini saya berikan khusus pencerahan kita. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dan Mazmur 49 ayat 6. Kita ada yang maksud satu ini. Jatuh penjaga, tapi dia sedang diatur oleh iblis untuk tidak menjalankan kebenaran Allah. Cuma Allah jadi kepada anak-anak Israel yang mendapat hak, ya. Tapi berpaul. Ini bukan kisah biasa, ini kita tajam sekali untuk kita. Mari baca 1 Raja-Raja 22 ayat 19. 1 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-19. 22 ayat 19. 22 ayatnya yang ke-19 firman Tuhan. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kiri.
Mazmur 89 ayat 6 dan 7. Mazmur Mazmur 89 ayat 6 dan ayat yang ke-7 firman Tuhan. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Ya, jadi saudara, ini malaikat-malaikat tingkat tinggi yang diberkahi wewenang ilahi, dipilih untuk menjaga beberapa unsur manusia. Tak saya sudah tahu itu sifatnya. Ya. Mereka adalah roh-roh pemerintah yang sebenarnya masuk dalam kehidupan kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita melawan firman Allah. Kita melawan perintah yang Tuhan ajukan ini. Tadi saya baru singgung gereja kita. Saya begitu di dalam jemaat kita. Saya singgung dalam rumah tangga kita. Kalau dia sudah masuk perintah rumah tangga kita jadi tidak aman, hidup kita tidak beres. Kalau dia masuk dalam gereja ini bingung. Saya terus terang, saya pengalaman menjadi dari gembala sampai naik sampai itu. Begitu pusing, bingung. Ya. Saya pikir mau tolak orang ini salah. Makanya saya tapi Tuhan sulit. Nah ini penjaga, tapi dia sudah penjaganya yang sudah tidak sama dengan perusak aja. Begitu Hawa datang, langsung dia godai Hawa. Jangan sudah menyimpan dengan roh di dunia. Saya pernah dulu ada satu bapak datang bilang, nanti kalau kamu bergaul di setan, ilmu pukulan, nanti lihat di sini ada. Oh, saya coba waktu itu. Ini saya buka aja sebentar tadi. Oh itu bilang apa? Bilang dia punya bismillah aja. Terus sambil daunnya, langsung kasih sama orang. Saya takut, karena saya nak pendeta. Dia jadi. Saya kaget. Begitu jadi, loh, menangkalnya bagaimana? Dikasih air saja. Maka itu tadi saya bilang, ketika kita jadi jemaat, kita salah praktek firman Allah, kita orang yang paling pertama berbahaya. Karena iblis dia akan tipu kita, dia bawa kita dalam jurang kesengsaraan. Nikah kita permasalahan dan tidak pernah selesai. Tidak semua dari Allah makhluk diciptakan. Jadi saudara, perhatikan, ini makhluk yang menjadi pemerintah manusia. Supaya manusia sujud sembah sama dia, tidak melihat kepada kekuasaan Allah. Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Kejadian 6 Yudas bilang, mereka ini kehilangan kewenangan, ya, dari Tuhan karena merontak malaikat ini. Hati-hati penjaga di Pelodong, penjaga di Kabupaten Raja Ampat dan semuanya ada. Jadi kalau kita sudah tidak konsen keluar dari ajaran Tuhan, habis kita. Jemaat siap dia tidak terpelajar kekuatan kabar dan satu itu sampai kita bisa mengalami bisa di luar itu tidak. Mari kita baca Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi. Ya. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berapa lama lagi kamu memihak kepada orang fasik? Sidang jemaat umat, jaga kita sendiri. Jangan memihak kejahatan. Anak salah terstekur jalan, pakai sudah bapak piala, pakai sudah. Tidak ada lagi pakai kau punya otak sendiri.
saya akan katakan itu setan sedang dengan mereka. Jangan saya bicara supaya hidup ini berubah, sebab dia masuk di manusia kita. Tidak hanya bagaimana bicara, pakai pikiran sendiri. Tolong stop. Ya, saudara, ini belajar ilmu, mengenal. Sebab dia ingin menjaga terus. Kalau boleh tubuh Kristus kita ini tidak boleh aman. Saya ingatkan, tidak main-main sekarang. Kita harus belajar, ya. Penguasa yang jatuh setelah benar bersama-sama, dia punya kesombongan diri sendiri, merampas posisi yang tidak diberikan oleh Allah. Nah ini. Jadi saudara mau marah saya juga bisa marah Tuhan. Ya kan begitu. Biar ada dengan apa itu bicara itu kan. Kalau saya pikir saya begini, Tuhan, ini seperti apa? Maka itu saudara, karena tadi ini memahami ini, dia paling karakter sekali dia masuk dari jenjang Allah yang Maha Kuasa itu, dia obrak-abrik. Kalau boleh gereja di bumi ini, persekutuan kita ini kalau boleh tidak boleh ada, oh Yesus tabernakel, Yesus itu mulai kalau boleh. Apa urusan dengan itu? Kita manusia di dunia jadi sama saja, habis itu mati terus. Tapi saya tidak ada orang bicara begitu. Saya tidak mati tapi yang saya ke surga. Masa saudara saya bilang mati nanti ke surga? Ini salah ini. Harus kita berbeda berjuang dan menyenangkan, sehingga ketika kita menderita dan kita mati, ya jelas kan begitu. Tapi ada orang kalah sama Allah. Begitu kalah daya sudah. Nanti saya mati Tuhan, tolong saya masuk surga. Yang saya kena kasih tanda mengenai orang mati. Ketika malaikat Tuhan mendatangi, langsung ada disepak saya. Tuhan, tolong saya. Tapi sudah tidak ada arti. Tidak ada arti. Kenapa? Karena tidak berkuat. Tidak berkuat. Ini sungguh-sungguh ya. Dia tidak bisa manipulasi Tuhan. Kondisi ini, roh-roh ini yang sangat menguasai dengan cara yang sangat merampas posisi yang tidak diberikan oleh Allah di bumi ini. Ya, karena setak dari Allah. Jadi kita hati-hati sekarang. Tadi sebelum kita doakan kerajaan, kita doakan untuk Solo dan sebagainya, untuk memahami bagaimana tindakan ini. Cuma hanya ada kuasa Allah, tindakan, kemenangan, kekuatan Roh Kudus mereka. Saya mau katakan ini, kita akan menghadapi masalah dan sebagainya. Dan nanti kita semua akan bingung apa yang nanti terjadi. Kita bingung, sebab semua sudah serba jadi, apalagi macam kita. Tapi kalau kita punya Tuhan, Allah yang hidup, yang tidak ada, bisa ada. Itu aja. Itu saya yakin. Kita sedikit kalau tebar barang, karena Tuhan mengatakan. Kalau kemarin kita bikin peristiwa sidang, saya sudah tahu berapa korban. Tapi karena semua orang beriman percaya, kita dengan kekuatan Tuhan kita barang. Sekarang ini lebih cepat. Ya, pekerjaan Tuhan sudah tidak bisa kita anggap konsep 10 tahun, 20 tahun itu sudah tidak pakai. Strategi organisasi yang cuma sekedar pembangunan dunia tidak pakai. Kalau cuma mitra, lalu kekuatan tanpa kuasa Allah untuk kerajaan Allah, maka kita akan mengalami umat ini lama-lama akan hilang habis, lalu gereja jadi kosong. Maka jadi perlu kita jaga gerakan kita kosong. Selalu saya bilang, kemarin saya kasih timbal menjelang Pentekosta jangan makan pokok lagi. Itu kode dari kembali kepada pertama penyambutan iblis
Yudas Iskariot untuk membunuh Tuhan Yesus. Sampai saya bilang ada peristiwa kematian Yesus. Ada murid-murid, orang sederhana macam kita bodoh-bodoh. Cuma yang ada tuh setempat orang pejabat. Herodes termasuk. Dia punya pejabat dan kalau sadar bahwa Allah ini luar biasa. Jadi buka apa tuh bikin jam 9 pagi. Itu bagi orang yang pejabat syukur. Ada yang berkata, itu cukup. Sore hari kita kumpul. Sebagai karena nubuatan firman Allah pasca itu dibikin pada sore hari. Sejak mau keluar dari tanah Mesir. Jadi pasca yang kita bikin itu dari situ. Oh kenapa? Jam 9 Tuhan Yesus tergantung. Semua lari habis sudah sekali ada bunuh. Ada satu. Cuma yang ada para pejabat. Jam 9 masuk, jam 3 kegelapan. Siapa yang mau paham? Nanti sore. Yang mencintai Tuhan yang lebih selamat dia di bawah rumah dengan Israel. Itu ibadah yang berkenan kepada Allah. Jadi saya mau katakan sesuatu yang kita harus fair dan memahami. Jangan sampai kita ikut roh yang satu ini yang memerintah dan membuat akhirnya kita ini kelabu. Ya, sama-sama roh Tuhan yang diberikan jaga, tapi sudah punya kode pendusta, penipu di dalam. Sama-sama anak-anak Tuhan, tapi sudah tidak benar. Kita sama-sama jadi gereja rumah, tapi sudah tidak benar. Yang bisa memperkenal itu orang di dalam terbentuk mengenal. Kalau kalian tidak tahu apa-apa. Begitu contoh. Tapi kalau lokalnya ditambah dengar saya bicara, itu tidak benar. Ini roh seperti begini susah. Sekarang kita pusing. Untung kita dapat Tuhan bahasa hikmah, sehingga kita menyembah sama Allah kita yang kita kenal. Biar kita tidak lihat apa dalam dirinya. Tuhan dan saya kasih kuasa, saya kasih berkat. Dari barat utara ke utara, seperti kau percaya ini Tuhan membutuhkan kekudusan, membutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh perhatikannya. Coba sekali lagi baca Mazmur 82 ayat 1-2. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Ada dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Antara Allah menghakimi. Terus berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim? Nah ini menghakimi dengan Allah. Terus dan memihak kepada orang fasik. Orang fasik. Memihak kepada orang berdosa. Kita ini sudah ditegur saja. Kenapa masih memihak? Saya orang dosa sampai sekarang ini masih tidak berpikir kembali tunjuk untuk berikan solusi, tidak, masih terus memihak. Gereja ini tidak akan berkembang kalau Anda tetap memihak di dosa, tahan Anda terus. Kita tidak bisa berkembang. Lebih baik yang bertobat sudah. Ingat jalan dipakai. Kan sekarang saya terus terang, saya tidak bisa bilang lagi untuk Anda berbicara begini. Kalau tidak mau ikut itu dari mana? Seringkali kalau rapat saya bilang, usul badan solusi kemana? Kalau usul tanpa solusi tidak bisa stop. Karena kita sudah jalan dalam kepimpinan. Mata saya melihat visi dan misi. Bagaimana nilai kita harus laksanakan? Mata saya sekarang. Roh Kudus dalam waktu yang sisa untuk pekerjaan ini, kita menghadapi derita barat pada burung. Antara orang ikut sampai lain mati di tengah jalan. Kita bisa setia. Kita berjalan dengan Tuhan, keluarga, rumah tangga, jemaat. Gereja bisa hidup. Ini sekarang musimnya.
Ya, jadi saya harap umat, terutama anak-anak saya yang praktek, saya selalu kasih kalian banyak teologi. Cuma tinggal di gereja zamannya lama tradisi dan di gereja perlu pembaruan. Saya terima. Diraskan oleh PBB, tapi tidak keluar dari pengacara. Kita tahu yang dididik itu. Sebab kita ada di padang gurun kesukaran kesulitan. Maka itu jemaat saya katakan, ada di antara jemaat saya tahu Tuhan sudah kasih Anda tahu. Tapi Anda masih mau dijajah Tuhan. Bapak pendeta bilang kasih pindah begitu. Sudah itu kan Bapak pendeta dulu ada orang begitu tinggal nanti. Sama saja namanya Anda masih tidak dengar-dengaran. Saya bukan Tuhan Yesus. Tapi ajaran ini begitu. Ajar saya supaya kita tuh kenal halaman, kebenaran, kekudusan, sebentar penyempurnaan. Itu ajaran yang luar biasa seperti saya ajak Anda di dalam jemaat ini. Saya juga ingin kesempurnaan yang Tuhan datang. Kalau saya masih hidup, saya melihat kekuatan cara Tuhan. Dan Anda yang siang malam lihat saya. Bapak kata ini, dia orang itu bisa kami dulu. Anda bisa belajar Yudas bilang iman. Kalau iman tidak sungguh-sungguh ya keras. Tapi kalau iman itu apa saja nyanyi. Penipuannya hilang. Jadi saudara, kita berjuang melawan. Tuhan bilang kasih kalah. Ini tidak mudah, harus praktek nyata. Pekerjaan punya strategi. Baru jadi. Satu waktu iblis ketemu di pertemuan sidang, waktu mau peperangan, terus ditanya, siapa yang nanti perempuan? Bilang itu saya. Dilihat begitu lalu, ini siapa? Kau dari mana? Wah, saya ingin balas bersama orang itu. Tuhan kenal dia proses iblis itu, karena dia dulu di malaikat yang lain, tidak dikenal. Mata firman Allah ini tajam. Ajaran untuk tubuh Kristus itu tajam. Roh Kudus yang dilimpahkan akhir zaman bukan sekedar merpati, bukan sekedar kita kenal tempat tangan semua, tapi untuk pertumbuhan, supaya tidak bagi penipuan perang sama iblis karena menjelang kedatangan Tuhan. Ini yang sekarang ada. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan saya sebagai pemimpin yang memimpin Anda ini terus memahami hal ini. Sehingga saya kuat tidak kuat. Mungkin yang lain sudah kritis. Wah, saya tidak dengan Bapak yang lain berkata dari dulu dia cuma itu saja, dia tidak ada. Padahal sudah tahu ada kenyataan bahwa kami hidup begini ada mujizat, ada kuatan. Yang paling banyak saya sharing dengan anak-anak Tuhan, mereka cuma mikir karena sudah ada anak dulu selalu bicara, dan sekarang mereka mikir. Lalu saya bilang, kenapa masuk dari perasaan iblis? Tinggalkan tangan saya. Bapak, bagaimana? Sudah kan kenal saya. Kalau saya Yesus ada dalam diri saya akan berikan Anda seperti itu. Tapi kalau bukan, lampau, dengar, saya sudah. Nanti tidak kenal. Kalau saya berusaha dengan surga, urusan pekerjaan Tuhan, lama-lama berkembang, Anda makin jauh. Siapa yang seret? Iblis. Lucifer di belakang letter dia setel Anda. Anda sudah tidak tak dengar-dengar. Anda sudah melakukan dia setel terus. Dia bikin Anda terus sampai kalau boleh Anda mati iman. Sudah tidak beribadah kepada Allah. Ini yang saudara kita harus perhatikan sungguh-sungguh, ya. Mereka ini menolak untuk menerima perintah dari Allah. Kita punya tema gereja saya baca, kehadiran kerajaan Allah, pimpinan baru. Bagaimana kerajaan Allah tergoncang? Mudah-mudahan malam ini saudara-saudara dari GPG bisa pantau. Tergoyang. Siapa benar? Penjaga yang sudah tidak menurut firman Allah, pendusta, bukan tempat yang dia duduk,
dia duduk. Ini yang sekarang rusak. Disetir oleh setan, bikin perpecahan. Diroh oleh setan supaya tidak maju. Sedangkan jadi kita tidak mainan tersebut gereja, kita doakan untuk gereja ini supaya sama-sama bersatu kembali. Tinggalkan kesombongan, tinggalkan dusta, tinggalkan keakuan, karena ini yang masuk membuat gereja ini dalam keadaan lumpuh. Umat mulai lemah, umat tidak sebut Tuhan lagi, umat tidak senang untuk menyebarkan pekerjaan Tuhan. Bangun gereja bukan sana, tapi terbalik. Iblis masuk, gereja di jalan kita sepecah-pecah. Itu iblis punya cara. Karena pemerintahan dunia yang tidak berdosa, yang mungkin ada supaya tempat uang, dapat segala pekerjaan bukan tambah maju, tambah hancur. Itu cara iblis. Kita ini betulan sebelum mau mati, mau buka jemaat, tapi saya selalu percaya ada waktunya Tuhan akan memberkati dan akan membangun vokasi-vokasi. Saya pendidikannya di sini sebagai dia. Kalau Anda sendiri mengumpul dan itu bagaimana akan bangun di sana? Ya, lebih bagus ada bersabar, kebetulan sampai berubah, keluarga anak berubah, masa depan yang bagus, kokoh. Ini Tuhan tolong saya dari Sion, saya harus berguna bagi Sion. Ini harus komitmen kita. Jangan seperti Kristen dulu saja masuk Yesus, senang pendeta udah sekat dalam nama Yesus sembuh. Sekolah masih apa pendeta begitu duduk sebagai keluar tidak lihat Sion. Ini pengalaman kalau boleh datang yang sekarang ini kita dibangun oleh pengajaran mujizat kuasa Allah. Tolong perhatikan. Kalau itu orang mau datang sesuai itu. Kalau tidak, karena kita sudah bosan dengan kehancuran. Kita mau hidup untuk masa depan perkembangan. Orang lain perlu diselamatkan. Bukan kamu saja yang tidak pernah bertobat, masih menyembah berhala, masih setan-setan kamu masih pegang, kabulan seterusnya. Ya, mereka menolak. Mereka lebih dengar daripada Lucifer yang tadi menipu sehingga merusak. Ya, melakukan perjalanan yang jauh daripada jatuh. Daniel pasal 10 ayat 13 dan 20. Jadi yang satu ini penjaga yang sulit kita ketahui sekarang di dalam gereja, dalam usul, dalam rumah tangga, dalam nikah kita. Kenapa ada masalah? Karena roh itu masih ada. Dia memerintah kita sampai kita tidak dengar kemahakuasaan Allah. Dari mimbar, dari ajaran kita tidak dengar, bahaya. Daniel 10 ayat 13 sampai ayat 13 sampai 40. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ya, jadi ini Daniel punya pengalaman. Ayat 20. Ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Yang dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ini contoh. Daniel hadapi orang-orang kuat yang disetir oleh iblis Lucifer, tukang melawan, keras kepala, ajaran Tuhan tidak didengar, ajarannya sendiri, Isabel sendiri, ajarannya sendiri, kumpul-kumpul dari dunia yang ada. Ini pertahanan ini, saya makin hari
makin Tuhan kasih pertegaskan pekerjaan dan jemaat sampai jemaat selesai. Kalau Anda tidak mau berubah, silakan cari tempat yang Anda cocok di sana. Karena kami mau disucikan, menanti mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjalankan kedatangan Tuhan. Kami tidak takut apa-apa. Kami mau berkorban untuk Injil disebarluaskan. Kami mau bekerja untuk orang lain, juga dibangun gereja agar mereka selamat, daripada Anda tidak mencintai sama Tuhan. Tiap hari Anda ada, Anda tidak dekat kepada Tuhan, menyucikan diri, kan bahaya. Ini sama. Penguasa ini serupa dengan berhala dewa yang Rasul Paulus sebutkan, yang disembah oleh orang Yunani dan orang Romawi. Dewa-dewa yang menjadi pemerintah, dewa Zeus, Mars, Hermes, ya, jadi mereka mempunyai kekuatan, tapi mereka disetir oleh iblis untuk mengatur. Yang kita tahu yang kitab Antikris, seseorang yang menanyakan diri dan dia akan berperintah. Sekarang belum tampak lihat, tapi roh yang tadi telah jatuh, dia pakai saya, dia pakai Anda yang tidak dengan kejar perubahan itu untuk merusak lagi. Saya di antara teman-teman kalau datang tanya, ada sikap. Kalau itu saya mengerti perasaan saya. Tapi saya selalu bilang, Anda baru menghadapi yang saya hadapi. Tapi kenyataan bahwa yang benar itu diucapkan benar. Kita bukan salah siapa. Lebih bagus di sidang kudusnya Allah, kita persalahkan diri dan kita mau yang terbaik, supaya jadi golongannya Tuhan. Kita disiplin lagi. Itu bukan sombong. Karena kita jadi Tuhan. Jadi saudara, itu sebuah teman yang saya ikuti seperti itu. Karena menyembah itu, memutamakan Zeus, Mars, Saturnus, Rasulullah, robohkan Diana, kita puja-puja orang yang sebenarnya jadi setir oleh iblis untuk bangsa. Hak hidup kita, masa depan. Maka itu kalau kita menghadapi, kita berdoa sama Tuhan, perang supaya itu dipatahkan. Yang memang Tuhan pilih itu yang diberkati tonjol. Saya berpikir daripada kita jadi orang yang cuma bisa diatur, ya, ini yang susah di sini. Jadi saudara, malam ini sedikit saya menunjukkan bagaimana kita memahami sifat brand yang tadi yang sekarang memerintah. Sulit. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup firman Allah, Anda akan mengerti apa yang saya bicara. Ya. Dan apa yang saya bicara, orang yang seperti takut, karena dia berada di tingkat cara iblis yang mau menipu. Jadi dia takut. Bicara bahwa mereka sama sedikit saya punya ciri. Kenapa? Karena roh Tuhan yang ada dalam diriku, roh yang ada pada itu, dia lihat. Waduh, tidak bisa bicara kebenaran dengan pendeta. Satu waktu saya dari orang kenal iblis, begitu semua yang lewat dia bilang begini. Tadi malam itu bikin dosa sini. Orang itu begini. Sebentar dan semua. Saya hadir, begitu saya mau lewat, dia bilang, orang ini ada hukum Tuhan. Saya tidak mau kesempatan, nanti saya sombong. Langsung saya masuk, dalam nama Yesus, roh keluar semua. Saya ya, saudara, sekarang saya kata Tuhan udah saya karuniai sama. Jadi kalau saya bicara untuk Anda itu, tolong ya, kita ada lagi roh Tuhan bersama dengan kebenaran Allah. Roh iblis, roh segala macam ente pemerintah, penguasa banyak ini yang segala tipu supaya kita ini siksa, kita ini susah, gereja bisa susah, wilayah ini bisa susah, para gembala bisa susah,
apalagi umat Tuhan. Itu selalu saya katakan. Saya pilih Tuhan biar saya begini kekuasaan yang kuat, supaya saya hidup rumah tangga untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ini ada di dalam, nanti saudara benci saya. Tidak tahu saudara benci saya. Jadi baru saya katakan Tuhan, sampai dia bilang, Tuhan ambil saya. Saya tidak tahan. Sebab semua sudah menyembah. Jadi saudara, orang pemerintahan itu bukan orang lain. Kehidupan manusia yang ikut sifatnya iblis, menguasai, penjaga-penjaga, yang mengejar, tidak taat kepada satu waktu dia sudah kuasai gereja yang sebenarnya dekat. Saya pastinya Paulus punya waktu sudah tiaskan kita melewati. Iblis waktunya dia mau kumpul di seluruh penjuru bumi sudah susah. Lebih bagus dia kerja pecah, rumah tangga tidak beres, keharmonisan kerja kita. Ini sekarang itu sistem yang dipakai. Nah, dia mau kumpul dari seluruh semua tidak bisa. Bangsanya sendiri sudah bisa. Karena memang perpecahan yang terjadi. Kiranya firman Allah malam ini ajar saya supaya kita harus perhatikan sifat-sifat kekuatan, jangan sampai perintah diri kita sendiri. Kita sudah ada dalam masalah, kita sudah tidak dengar-dengaran, baru kita diperintah oleh roh ini lagi, dan akhirnya kita menjauh dari melakukan kehendak Allah. Pemalas gereja, pemalas lain, ini tanda-tanda. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Ya, kalau malas, sampai saya suruh kasih waktu. Kalau boleh 1 tahun ke 10 bulan. Ada yang sekarang masih nasihat, nomornya, karena susah. Daripada hidup terkatung-katung, lebih bagus memilih. Mereka menolak perintah Allah. Maka itu malam ini di tingkat ini kita menyembah, kita lebih dekat kepada Allah. Karena Tuhan katakan akhir zaman di Yudas, Tuhan akan memisahkan. Orang yang menyembah dengan benar, dia akan menyembah semakin mungkin dia sedikit. Dia menyembah dalam hal tapi yang lain. Iblis masuk. Sehingga dia menyembah, tapi menyembah itu cuma dewa. Menyembah itu ke manusia kehidupan, bukan urus lagi kepada Allah. Ini mau dan tidak mau, ini akan terjadi. Kalau saudara sama dengan saya, bergembala dengan kami akan melihat kami ada di satu sisi dan orang lain di satu sisi. Itu aja kalau bagi saya. Karena di dalam usia yang sisa ini tinggal beraturan kesana jubilium yang terakhir kami hadapi bagaimana hanya para orang terus jalan. Saya pikir belum selesai 1998 bangkunya tutup. Ini untuk kita yang sisa. Kalau saya selesai, mungkin anak-anak saya cuma menanti kedatangan Tuhan. Bisa bekerja lebar luas, berarti bisa menanti kedatangan Tuhan. Tapi kalau hidup nikah sudah tidak baik, rumah tangga, pekerjaan terus tidak baik, saya sampaikan saja, jangan anda mimpi bisa betul-betul Tuhan datang. Kenapa? Persoalan bisa berada. Saya stop. Karena Tuhan sudah tidak ada. Tapi kalau saat ini kita datang dalam menyembah, kita dekat kepada Tuhan, Engkau saya kenal aku bertabernakel dalam hidup. Penuh kuat kuasa-Mu, kemudian bagiku, supaya aku bisa melangkah. Dunia sekarang sudah tidak ada kecuali di dalam Tuhan. Maka itu saya pesan mau. Apakah kita menjadi Kristen yang tidak memahami roh-roh yang lalu kemudian kita cebur diri,
atau kita harus memahami yang sebenarnya supaya kita dipisahkan. Karena ini kebetulan besar. Kalau surah sarjana orang Israel yang saya baca buku dia katakan itu akan menjadi kita pemisah di dunia dalam peribadatan. Contoh yang paling jelas, Nabi Nuh menara balik Nimrod, Tuhan datang dengan sekali. Ketentuan Tuhan ini tidak bisa diubah. Dan selalu saya bilang pembangunan tubuh Kristus akan terjadi karena Kristus itu menjadi nama. Pembangunan tubuh Kristus di seluruh Indonesia karena Papua gereja yang menjaga di bagian tubuh bekerja dengan itu tubuh Kristus. Nanti Tuhan himpunkan dan pelihara kita yang kalian tebal di warga dipelihara dan dijaga. Sementara yang tidak masuk tubuh Kristus hancur berkelimpahan. Umat Tuhan sudah tidak terwakili lagi, tidak ada iman lagi, tidak lagi sekumpul dengan gereja lagi. Lama air itu yang menunjukkan kemana. Maka itu malam minimal kita lebih dekat kepada Allah Tuhan. Ingatkan kepada kita firman-Mu supaya kami mau menjadi orang itu. Sekarang saya memahami bahwa jadi kartu menyatu merusakkan begitu pinjakan ini bukan semua lurus, bukan menguasai alam semesta, tapi mereka adalah orang-orang yang merusak. Dan saya bilang jemaat jangan sampai Anda juga jadi orang yang merusak. Anda salah satu siap untuk dihukum waktu penghakiman terakhir. Amin.